menyampaikan ini nanti terkait dengan asuhan kefarmasian dan ada studi kasusnya. Jadi saya izin share screen. Udah kelihatan deh. Udah muncul deh. Iya, matur. Kebetulan saat ini saya ada di farmasi kliniknya ICU, jadi sering mengelola pasien-pasien gagal ginjal, tapi tentu saja nanti akan kita lihat apakah memang kita hanya menangani pasien itu kan hanya satu hal ya diagnosisnya, tentu kan tidak. Maka nanti saya akan menyampaikan apa yang sehari-hari kami alami. Kebetulan saya masih menjadi dosen di Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik juga di Farmasi UGM. Kemudian nanti akan kita sampaikan di sini terkait dengan prevalensi gagal ginjal di Indonesia. Saya pernah melakukan salah satu penelitian cukup besar ya bersama dengan teman-teman farmasi UGM di 12 kota yang memiliki prevalensi hemodialisis terbesar di 12 kota besar di Indonesia bersama dengan BPOM. Kemudian kita nanti akan melihat PNPK gagal ginjal. Tadi sebenarnya beberapa sudah disinggung oleh Dokter Riri ya karena beliau kan dari konsultan ginjal hipertensi, kemudian juga faktor risiko dan tentu tata laksana terapi itu seperti apa. Dan tentunya karena ini adalah multi tim gitu ya, maka asuhan kefarmasian itu pada gagal ginjal kita harus seperti apa gitu ya. Kemudian terkait dengan PTO ya yang setiap hari kita lakukan itu apa saja sih mungkin yang harus kita cermati dan nanti ada studi kasus serta diskusi interaktif. Kita lihat bersama memang yang terbesar gitu ya, terjadinya penyakit gagal ginjal di Indonesia itu tentu antara lain adalah hipertensi gitu ya. Tadi juga Prof. Harjono sudah menyampaikan juga. Kemudian nefropati diabetik. Oleh karena itu nanti kita harus tentu ya melihat faktor risiko ini gitu ya, tidak bisa kita lupakan. Kemudian juga tentunya peningkatan kasus itu terus terjadi ya. Jadi kalau misalnya suatu saat itu di sosial media ada yang menyampaikan gitu ya, bahwa oh nanti mengkonsumsi seledri berapa banyak bisa menghindarkan diri dari hemodialisis, mengkonsumsi nanas gitu ya. Nah, itu saya jadinya malah sedih sendiri gitu ya. Karena apa? Beberapa pasien yang sebenarnya sudah membaik, sudah patuh dengan HD misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu karena melihat di sosial media ada yang menyampaikan seperti itu, jadi malah pasien jadi tidak terkontrol gitu ya. Beberapa juga pasien yang memiliki hiperurisemia karena dibilang tidak perlu hemodialisis gitu ya, akhirnya dia malah menjadi semakin parah. Jadi mungkin saya termasuk anggota Ikafari yang banyak dibenci di WA Group gitu ya, karena sering mengingatkan gitu ya, padahal kan tugas kita kan mengingatkan gitu ya, jangan sampai nanti pasien sudah baik-baik dengan hemodialisis kemudian berpindah mengkonsumsi seledri yang entah seberapa tetapi ternyata malah menjadi tidak membaik. Karena apa? Kalau semua orang bilang bahwa menggunakan beberapa sayuran, buah atau apapun gitu ya, tentu nanti harus ada ukurannya dan pasti butuh waktu dan juga jumlah yang tidak sedikit. Kalau orang bilang sekarang dengan menggunakan itu semua pasien gagal ginjal ini semakin menurun, nah kami yang di rumah sakit ini senang gitu ya, karena tentu tidak perlu banyak melakukan hemodialisis. Di rumah sakit kami sebelumnya ada 23 mesin, dengan 3 shift sudah habis gitu ya, antrian sekarang jadi 40 mesin, 3 shift juga habis, mau ditambah 16 lagi sesuai jumlah ruang karena sudah nggak punya ruang lagi, 56 kayaknya kok juga antrian juga nggak berhenti gitu ya, baik usia muda maupun usia tua. Kemudian tentunya ini ya dari tahun ke tahun juga peningkatannya luar biasa, termasuk dengan beban pembiayaan gitu ya, jadi tidak semakin berkurang gitu ya. Bahkan saat pandemi COVID sekalipun ternyata pembiayaan dalam hal gagal ginjal ini adalah yang terbesar. Maka oleh karena itu PNPK ini penting karena apa? Mestinya ini seluruh nakes harus tahu dengan harapan tadi Dokter Riri juga menegaskan bahwa mestinya ada deteksi dini gitu ya. Deteksi dini baik itu faktor risiko gitu ya. Sehingga tentunya kita bisa melakukan primary prevention untuk tidak terjadinya gagal ginjal kronik. Kemudian tidak lupa tugas kita semua sebagai tenaga kesehatan tentunya harus mampu memberikan edukasi terkait dengan lebih baik kita melakukan tadi ya, misalnya lifestyle modification gitu ya, termasuk dengan
makanan yang sesuai atau makanan yang sehat, isi piringku itu yang harus ada paling tidak setengahnya adalah sayur dan buah di setiap makan, tidak hanya satu kali dalam sehari. Kemudian sekitar 100 berapa tadi, 150 ya, 150 menit untuk olahraga dalam setiap minggu, kemudian pengontrolan beberapa faktor resiko. Apalagi kalau yang misalnya seperti saya itu kan punya bakatnya bukan bakat yang bagus ya, bukan bakat nyanyi, tetapi bakat saya itu keluarga saya banyak yang menderita diabetes, kemudian ayah juga sebenarnya hipertensi dan pernah stroke. Nah, jadi sebenarnya kan kita bisa belajar dari orang tua kita, tidak menyalahkan tetapi memberikan edukasi untuk pasien-pasien ataupun yang belum mengalami ini mestinya melakukan lebih banyak gitu ya untuk primary prevention. Karena apa? Tentunya seluruh pelayanan kesehatan dengan kita bisa mampu gitu ya untuk memberikan pelayanan terkait gagal ginjal ini harapannya tentunya ini akan memper apa namanya mempermudah gitu ya akses kepada pasien kemudian juga mengurangi ya biaya kesehatan atau beban kesehatan yang sekarang sangat luar biasa yang didedikasikan untuk gagal ginjal. Nah, sasaran PNPK itu tentu ya ini adalah perawatan multitim gitu ya atau kita menyebutnya pasien center care gitu ya. Dan tentunya ini tidak hanya dimulai dari rumah sakit tetapi tentu dari FKTP ya dari klinik atau klinik dokter keluarga, kemudian juga puskesmas, kemudian juga tentunya ini adalah juga untuk membuat keputusan bahwa kita ini harus bersama-sama gitu ya, tidak bisa kita ignorance lagi dengan yang namanya penyakit ginjal kronik karena apa? Ternyata membutuhkan kita-kita juga tidak hanya yang nakes, tetapi juga kita sebagai anggota IKAVARI yang banyak melakukan penelitian gitu ya dan juga pendidikan kepada calon-calon profesi gitu ya karena penting ya kita melakukan banyak penelitian itu tadi ya apakah benar dengan valsartan itu kita hanya main dengan 40 miligram gitu ya saya setuju dengan dokter Riri kalau semua itu harus melihat dengan kondisi klinis pasien tidak hanya secara buku menyampaikan apa tetapi tentu kita harus apa mendekatkan diri dengan pasien itulah yang dinamakan dengan farmasi klinik jadi farmasi itu harus dekat dengan pasien melihat respon gitu ya, tidak hanya sesuai dengan textbook. Kemudian tentu ya komite medik di seluruh rumah sakit juga harus paham. Tadi juga sudah disinggung di sini bahwa yang selama ini dikhawatirkan masyarakat bahwa semua orang yang gagal ginjal itu harus cuci darah. Kan sebenarnya tidak mesti ya, karena apa? Sebenarnya jika bisa dilakukan dengan perubahan gaya hidup tadi juga sudah disampaikan ya, sudah cukup apa namanya lengkap gitu ya, termasuk juga tentunya Prof. Harjono juga menyampaikan untuk menghindari obat-obat yang merupakan nefrotoksik indus gitu ya. Tentunya juga tidak melupakan ini faktor risiko. Faktor risiko terbesar tadi adalah peningkatan tekanan darah atau high blood pressure, kemudian diabetes. Nah, berarti dua ini harus kita kelola, tidak bisa kita hanya melakukan kalau nanti kemudian terjadi gagal ginjal, apa yang kita lakukan? Itu kan sayang sekali. Maka yang penting adalah ada nanti yang namanya primary, secondary, dan juga menghambat progresivitas gitu ya. Penyakit-penyakit yang lain tentu juga ada gitu ya. Tetapi jangan sampai jatuh pada kondisi transplant gitu ya. Ini harus sesegera mungkin kita lakukan. Maka tadi yang penting adalah deteksi dini sedini mungkin, edukasi kepada keluarga. Karena sering ya kami temui bahwa pasien itu yang mungkin ya belum teredukasi dengan baik, begitu dibilang nanti kita siapkan untuk dialisis, cuci darah, itu langsung menolak, langsung minta keluar dari rumah sakit APS gitu ya. Bahkan beberapa malah kadang-kadang ya ngata-ngatain kita yang nakes, tapi ya kita sudah tahan sih gitu ya, karena kita tidak akan pakai mode emosi gitu ya, karena kita hanya melakukan edukasi gitu ya. Bahkan ada yang putranya gitu ya bilang saya tidak rela kalau ibu atau bapak saya yang sakit ini kemudian harus dipasang selang-selang yang mungkin menyulitkan gitu ya. Kata dia itu membuat tidak tega. Tetapi begitu akhirnya semakin memburuk, kemudian beliau mau tanda tangan ya untuk orang tuanya melakukan HD ternyata malah menjadi semakin baik. Satu saat dia datang dan berterima kasih gitu ya. Walaupun kita kan nggak pernah berharap mendapatkan terima kasih dari pasien karena memang sudah tugas kita semua gitu ya. Tetapi artinya bahwa edukasi di masyarakat itu harus terus. Apalagi sekarang masyarakat kita ini
dibombardir dengan informasi-informasi yang asalnya dari sosial media yang sangat beragam gitu ya, sangat diverse gitu ya. Kemudian juga ada yang benar, ada juga yang setengah benar, bahkan ada yang sangat salah. Maka tugas kita bersama tentunya tidak bisa diam gitu ya sebagai anggota dari IKAVARI karena kita adalah anggota masyarakat yang ternyata di masyarakat kita itu masih sangat jauh gitu ya terkait dengan masalah-masalah kesehatan ini. Maka daripada masyarakat itu mendapat informasi dari entah dari mana gitu ya atau siapapun yang bukan tenaga kesehatan, bukan ahlinya tetapi merasa ahli. Nah, itu kan sangat apa namanya menjerumuskan masyarakat. Oleh karena itu dengan forum ini pun kami berharap bahwa nantinya teman-teman IKAVARI lebih banyak aktif gitu ya untuk mungkin membuat konten, kemudian yang sempat ya bisa memberikan banyak apa namanya pembelajaran-pembelajaran sesuai dengan yang sekarang banyak diterima oleh masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya gitu ya, proses untuk terjadinya gagal ginjal itu pasti ada prosesnya. Walaupun tadi kadang-kadang memang kita pun seperti dokter Riri juga sama ya, menemui pasien yang kadang denial gitu ya. Tidak merasa enggak kok kemarin enggak ada mual muntah, enggak kok kemarin tuh enggak ada lemes, enggak ada apa. Tetapi tiba-tiba datang usia masih cukup muda, 36 tahunan gitu ya, itu ternyata langsung CKD stage 5. Bahkan keluarganya kadang komplain kepada kami, lah yang bikin penyakit kan bukan kita gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kesabaran kita itu harus berlipat-lipat gitu ya, karena kita menghadapi berbagai macam masyarakat yang akan berjumpa dengan kita. Itu terjadi ya di kami gitu ya. Jadi ternyata CKD langsung stage 5, keluarganya sempat bilang, emangnya nggak bisa ya Bu CKD itu atau gagal ginjal itu mulai 1 dulu, besok baru naik kan nggak bisa gitu ya. Karena apa tadi? Primary prevention ini tentunya harus tetap dilakukan. Setelah kita lihat ternyata GDS-nya sangat tinggi gitu ya, HbA1c-nya sampai 12. Jadi seperti itu tetapi masih denial gitu ya. Dan cukup mudah karena merasa saya kan masih 36 tahun gitu ya. Jadi memangnya kalau muda tidak terjadi. Sekarang usia-usia muda kita sering mengalami yang namanya hypertension usia muda, diabetes usia muda, stroke pada usia muda juga sering ya. Ya, jadi di sini tentunya adalah untuk primary prevention, tentunya faktor risiko itulah yang dikendalikan dengan harapan ini tidak akan berujung kepada kondisi yang semakin parah gitu ya, termasuk yang paling gampang pengontrolan kadar apa namanya tekanan darah ya dari dan kadar glukosa. Jadi tekanan darah ini saya hidup di desa dan sering tetangga-tetangga itu kalau periksa ke suami gitu ya, kebetulan suami juga dokter ini juga sering ya yang mereka tekanan darahnya berapa Bu? 180, wah dengan bangganya gitu ya. Oh nggak apa-apa temannya kan banyak gitu ya. Jadi sekarang tuh kayaknya hypertension itu sudah merasa punyanya masyarakat gitu ya. Tetapi mereka sekarang semakin patuh gitu ya karena kita sering mengedukasi. Jadi kadang mereka sebelum pada jalan sehat gitu ya karena rumah kami di desa gitu ya. Kita sarankan untuk kontrol dulu, jangan nanti sesudah terengah-engah baru tekanan darahnya diukur. Jadi nanti kelihatan tinggi semua gitu ya. Jadi memang jangan diharap bahwa tekanan darah ini cukup dibiarkan saja. Banyak masyarakat yang selalu merasa gitu ya, karena saya kebetulan juga sering di pengabdian masyarakat, penyuluhan ke masyarakat yang menyampaikan bahwa, loh Bu, kalau kita itu hipertensi, kemudian mengkonsumsi banyak obat, nanti kan ginjalnya rusak. Wah lah ini, padahal sebenarnya ya kalau kita ini bisa menyampaikan, memberikan banyak contoh gitu ya, yang pasien-pasien kita temui, bahkan yang tekanan darahnya ini tidak pernah dikontrol pun itu untuk terjadinya gagal ginjal itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Karena apa? Tidak ada yang mengontrol. Karena beberapa obat kita bisa memilihkan tentunya teman-teman dokter juga adalah yang sifatnya adalah nefroprotektif, bisa untuk mengurangi apa namanya eh, protein uri gitu ya. Nah, ini juga juga penting gitu ya. Jangan dikira bahwa obat yang banyak itu pasti buruk gitu ya. Padahal memang ini diperlukan. Kalau lifestyle itu harus terus gitu ya. Dan kita rasa bahwa untuk semua penyakit-penyakit degeneratif itu tidak bisa tidak. Tetapi kalau kemudian sudah jatuh pada kondisi yang lebih ke bawah, maka tentunya sudah terjadi CKD, maka itu kita punya tugas yaitu memperlambat gitu ya progresi dari CKD-nya gitu ya.
dan juga untuk memperlambat agar tidak jatuh pada kondisi membutuhkan dialisis. Maka ini tentunya harus terus juga, dan beberapa menyatakan bahwa pemberian untuk ini ya apa namanya antihipertensi yang RAS, jadi renin angiotensin aldosteron inhibitors itu penting, yaitu apakah ACI, apakah ARB gitu ya, dan juga beberapa apa namanya guidance juga menyatakan pemberian SGLT1 itu ya inhibitor ini juga penting gitu ya, glifosin glovosin itu, karena ternyata ini juga ada pengaruhnya pada kondisi albuminuri gitu ya. Kemudian ini penting sekali tidak hanya untuk DM tetapi juga untuk kesehatan dari renal. Protein base gitu ya, itu ini juga harus dikurangi. Maka dalam hal kita tim dalam perawatan pasien-pasien gagal ginjal ini, selain ada teman SPPD konsultan ginjal hipertensi, juga tentunya ada teman-teman terkait dengan apakah itu endokrin, apakah itu kardiovaskuler, dan juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan gizi medik gitu ya. Jadi kami pun juga punya gizi medik, jadi kami sering juga berdiskusi gitu ya. Jadi tidak hanya lewat obat-obatan atau terapi farmakologi gitu ya, tetapi juga tentunya non farmakologinya yaitu diet itu juga diatur, antara lain adalah rendah protein misalnya. Beberapa juga misalnya tadi terjadinya hiper apa namanya kalium, nah itu juga kita juga harus memberikan apa namanya awareness gitu ya, awareness bahwa dari makanan pun juga banyak yang mengandung kalium cukup tinggi gitu ya. Kemudian kalau tertiary prevention ini sudah lebih jauh lagi karena sudah mulai ada komorbid dan ada komplikasi yang lebih jauh gitu ya. Misalnya tadi diceritakan Dokter Riri terkait dengan anemi gitu ya, pemberian EPO, kemudian asidosis ataukah gangguan pada mineral gitu ya, karena tadi ada kaitannya dengan hormon-hormon yang mengatur pada eh, pembentukan mineral serta serta tulang gitu ya. Dan juga tentunya terkait dengan cardiovascular disease. Nah, oleh karena itu di sini tentunya ya sebelum kita sampai kepada terjadinya dialisis gitu ya, tentunya terapi konservatif itu tetap harus dilakukan gitu ya. Dan kita juga harus memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tadi sedini mungkin di terapi gagal ginjal itu pasti akan lebih membaik gitu ya, tidak akan jatuh pada kondisi yang semakin semakin sulit. Kami punya pasien yang masuk sudah langsung terdeteksi CKD gitu ya, kemudian cepat sekali progresivitasnya karena setiap pulang kerja istrinya malah menyiapkan es teh bergelas-gelas. Padahal sudah dibilang bahwa ini ada pembatasan cairan dan yang lain, tetapi katanya, loh demi sayangnya itu saya kasih semua gitu ya. Sehingga akhirnya harus mengalami hemodialisis. Pada saat kita memberikan inform consent untuk melakukan hemodialisis, ternyata keluarganya menolak dengan alasan akan menjalankan kidney transplant. Nah, kita itu kan jadi, ya Allah ini dikira gampang, dikira murah, dikira pasti tercover gitu kan ya, karena kan semua harus sesuai dengan indikasi dari teman-teman DPJP. Nah, itu sampai akhirnya dibawa pulang, kemudian datang kembali dengan kondisi yang sudah semakin parah, masuk ICU ya. Beberapa kali di ICU, awalnya dimulai dengan tadi gagal ginjal, tetapi kemudian akhirnya beberapa kali mengalami serangan jantung gitu ya, dan akhirnya meninggal ya. Moga-moga yang terbaik, tetapi artinya bahwa edukasi itu ya, ternyata yang kita menganggap bahwa orang itu sudah tahu, ternyata tidak semua masyarakat itu seperti kita gitu ya, yang melek untuk mencari informasi dengan sumber informasi yang memang meyakinkan. Kalau mereka kan ya siapa yang biasanya mudah untuk bisa memberikan informasi tetapi banyak yang menyesatkan, itu kan menyedihkan sekali. Maka kalau kita lihat bersama pada saat kita menghadapi pasien-pasien AKI maupun CKD, tentunya kita tidak boleh melupakan bahwa kontribusi dari DM ini kan 50% ya, sehingga ini harus kita lihat ada nggak gitu ya. Kemudian hypertension itu kan hampir semua ngalami gitu ya. Sehingga pemberian antihipertensi tadi tentunya cukup bagus, tidak hanya untuk menjaga tekanan darahnya, tetapi juga untuk terjadinya protein urinnya bisa semakin diperkecil. High protein intake ini jelas ya, nanti akan kita petakan. Tadi Dokter Riri juga sudah memberikan ini, saya akan secara cepat saja di sini. Jadi setiap tadi ya bisa melakukan selama setahun itu kan sampai 4 kali, artinya tiap 3 bulan gitu ya harus ada assessment gitu ya dari pasien-pasien yang punya faktor risiko gitu ya. Apakah memang yang sudah dijalankan selama ini sudah
sesuai ataukah jangan-jangan sudah mulai ke arah ada akut kidney injury. Ini tadi terapinya sudah cukup dijelaskan juga gitu ya. Nah, kemudian ini rekomendasi yang di PNPK gitu ya. Tentu adalah tadi ya penyebabnya apa itu tentu harus diurai. Kemudian tadi tambahan terapi antara lain pada ACI, ARB, dan SGLT2 inhibitor itu kan biasanya sudah segera diberikan. Kemudian tentu ya pendekatan non-medikamentose, misalnya restriksi protein, berhenti merokok, asidosis metabolik, kemudian bikarbonat gitu ya, walaupun nanti tetap harus hati-hati gitu ya. Kemudian kontrol glisemik khususnya untuk yang DM. Nah, ini sekedar bagaimana RAS dan juga SGLT inhibitor ini bisa ya dengan jalur terkait dengan berbagai jalur akhirnya adalah peningkatan dari albuminuria gitu ya. Maka kalau ini dihambat di sini harapannya ini nanti mestinya albuminnya tidak akan cukup tinggi karena kemampuan dari filtrasi glomerulnya ini akan semakin diperbaiki sama dengan jalur yang lain ya. Satu dengan tubulus proksimal, satunya adalah tubular yang berbeda jalurnya untuk renin angiotensin aldosteron inhibitors itu ya itu kan dengan terkait dengan vasokonstriksinya, tetapi hasil akhirnya sama gitu ya. Jadi beberapa jalur ini ternyata cukup bagus gitu ya sehingga direkomendasikan. Kemudian juga overhidrasi tadi ya, pembatasan juga natrium gitu ya. Kadang-kadang untuk natrium itu tidak bisa membayangkan, maka mestinya kita memberikan informasi yang paling mudah yaitu sekitar kalau 5 gram itu kan 1 sendok teh gitu ya. Maka kalau apa seharusnya hanya 2 gram itu mestinya kan hanya separuhnya atau sejumput dari sendok teh tersebut. Kemudian loop diuretik tentunya juga tidak bisa dengan semudah dan apa ya tergantung dari apakah ada tadi ya biasanya ada bengkak juga gitu ya karena juga loop diuretik pun juga harus dibatasi gitu ya tidak dengan mudahnya kita memberikan tanpa memperhitungkan banyak hal kemudian hiperkalemi gitu ya tadi banyak pasien-pasien yang juga mengalami hiperkalemi bisa juga progresivitas dari penyakitnya tetapi tadi kan juga ya Bu Riri menyampaikan kayaknya juga sangat memungkinkan beberapa jurnal juga menyampaikan ada ARB plus ACI gitu ya, walaupun selalu kita diingatkan untuk dua-duanya jangan ketemu gitu ya, karena dua-duanya punya mekanisme yang mirip dan punya efek samping terjadinya hiperkalemi ini. Maka tentunya penggunaan obat-obat yang meningkatkan kadar kalium serum, tetapi juga jangan lupa makanan tadi ya, makanan. Maka kalau di kami itu sering ya teman-teman dokter gizi medik juga menuliskan, tolong dioptimalkan diet, jangan memberikan makanan yang banyak mengandung kalium gitu ya. Nah, kemudian juga tentunya asidosis metabolik, kadar bikarbonatnya juga tetap dipertahankan pada kadar 24 sampai 26 milimol. Ini tadi juga ternyata cukup banyak ya, mungkin yang sangat familiar di kita adalah pisang gitu ya. Kalau di rumah sakit kan ini sangat-sangat gampang. Kalau di kami pun sekarang juga banyak ini ya produknya UGM kan menanam melon, maka di rumah sakit kami pun biasanya produk-produk UGM itu masuk di rumah sakit kami sebagai bentuk ekonomi sirkuler, tetapi mestinya harus hati-hati ya, walaupun kita juga bisa memberikan melon di sini. Kemudian kalau yang lain tentunya terkait dengan misalnya sweet potato atau ubi gitu ya, tapi mungkin kalau di rumah sakit kan jarang gitu ya, tetapi kalau sayur mungkin sangat mungkin gitu ya, misalnya spinach atau bayam, kemudian juga brokoli, bokcoy gitu ya. Bahkan sering juga kita berikan pumpkin gitu kan ya. Nah, jadi nanti harus berhati-hati untuk yang memiliki kandungan dari kalium yang sangat-sangat tinggi. Kemudian juga gangguan mineral tadi juga disampaikan. Kemudian target untuk hipertensi tadi yang 2 gram natrium. Kemudian sering juga kami temui bahwa pasien-pasien gagal ginjal ini pun ternyata apa namanya level dari tekanan darahnya kadang juga belum tentu sangat besar ya, tetapi tiap orang itu ternyata memiliki apa namanya sensitivitas sendiri-sendiri gitu ya, sehingga kami pernah punya pasien yang ternyata itu juga gagal ginjal serta stroke itu pada kondisi dia itu tekanan darah hanya 140 gitu ya, karena mungkin sebenarnya dulu-dulu beliau lebih lebih mudah atau lebih nyaman mengalami di sekitar misalnya 100 gitu ya. 140 ternyata pasien ini sudah sangat-sangat parah gitu ya.
Kemudian juga tadi anemi sudah disinggung, dislipidemi. Nah, ini kadang-kadang kita harus tetap ya memberikan, apalagi kalau ini ada pasien-pasien dengan gangguan di kardiovaskuler, tetapi tentunya ya, walaupun kita menangani terkait dengan pasien gagal ginjal, tetap kalau kita terkait dengan obat, apalagi pemberian statin itu ya, kita harus sudah pasang mode hati-hati gitu ya, karena pada orang-orang yang sangat sensitif pemberian statin baru kurang dari 7 hari saja gitu ya. Dan statinnya ini biasanya memang kita berikan kan sudah bukan Simpas lagi ya, tetapi sudah Ator, sudah rosuvastatin pun, tetapi ternyata juga ada peningkatan SGOT dan SGPT. Dan itu kita harus pay attention, tidak bisa kita melihat, oh statin itu akan menimbulkan apa namanya, DILI atau liver ataupun hepatotoxicity itu pada kondisi kalau dia sudah sebulan nggak bisa karena setiap orang memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Ini disfungsi juga mungkin perlu diperhatikan. Nah, bagaimana dengan asuhan kefarmasian itu bisa mengakomodasi gitu ya sebagai salah satu tim gitu untuk pasien-pasien gagal ginjal. Tentunya kita pada saat rekonsiliasi obat gitu ya, salah satu proses pada saat misalnya pasien dari IGD ataupun dari IGD transfer ke Bangsal ataupun dari Bangsal transfer ke ICU itu ada rekonsiliasi obat, maka kita harus memetakan adakah di antara itu gitu ya obat-obat yang akan menjadi nephrotoxic induce gitu ya. Maka kita sudah memetakan apakah ini mesti muncul, ternyata juga tidak. Apakah ini munculnya waktu lama, ternyata ada juga yang sebentar langsung muncul, padahal masih dalam dosis terapi. Selain itu tentu tadi ya beberapa teman-teman yang ada di forum ini kan juga menyampaikan adanya bagaimana penyesuaian dosis. Nah, begitu kita memiliki pasien yang terpaksa harus menggunakan obat-obat yang ternyata membutuhkan gitu ya penyesuaian dosis karena kebetulan diekskresikan di ginjal, maka kita harus melakukan, tetapi tentu tetap harus melihat respon dari pasien ya. Respon klinis tidak boleh ditinggalkan. Maka yang namanya farmasi klinik itu harus selalu bersama-sama dengan teman-teman klinisi untuk menengok pasien, bukan hanya berada di belakang layar, bukan hanya melihat dari electronic medical record. 3 menit Maka lagi, PTO, Prof. Yang G, saya perhatikan. ini ada anunya, timernya. Maka PTO ini penting yaitu proses yang apa namanya memiliki tujuan gitu ya untuk mengkaji gitu ya apakah obat-obat ini sudah efektif dan cukup aman dan ini prosesnya selalu berkesinambungan dan harus juga dievaluasi. Ini contoh salah satu penelitian lumayan baru ya 2023 di China gitu ternyata peran dari seorang ini tadi ada Bu Peri ya yang bekerja di sebagai farmasi HD. Ini ternyata dengan adanya seorang farmasis di HD World gitu ya ternyata ini bisa memberikan peran yang cukup besar gitu ya untuk terjadinya pemecahan kasus-kasus dengan DRP dan jadinya efektivitas dari outcome pasien. Ini beberapa itu ya intervensi yang dilakukan nanti bisa dipersani gitu ya. Tetapi tentunya dalam hal kita melakukan PTO tentunya kita harus menguasai baik swab maupun SBAR. Kalau saya sendiri sih merasa bahwa dengan SBAR itu akan jauh lebih enak gitu ya karena kita dalam satu tim gitu sehingga kita akan bisa melihat identifikasi masalah obatnya apa, rekomendasi yang bisa kita lakukan serta rencana pemantauan termasuk frekuensinya kapan. Maka saya selalu menyampaikan bahwa SBAR ini merupakan bentuk komunikasi yang cepat dan efektif antara profesional kesehatan. Ini contohnya tadi pasien kami gitu ya, yang mungkin awalnya dikira tidak ada kejadian AKI gitu ya. Ternyata walaupun datangnya hanya lemas, mual dan muntah gitu ya. Kemudian ini beberapa parameter tekanan darah tadi kan blood pressure-nya tidak terlalu tinggi juga gitu ya 124/56. Kemudian awal datang itu dengan nausi gitu ya. Kemudian tentunya riwayat penyakit sebelumnya ini ternyata ini ya, tetapi yang dahulu itu ya, riwayat penyakit sekarang, sorry ini yang saat ini datang, tetapi kemudian kita harus melihat ya, yang dahulu apa? Oh ternyata memang ada AKI, ada HHD dan IHD gitu ya, ada hipertensi, walaupun DM-nya disangkal. Nah ternyata selama ini juga dari rekonsiliasi mengkonsumsi ini gitu ya. Nah, kemudian bisa kita melihat setiap saat gitu ya. Ini kan perawatan bersama-sama rubber gitu ya. Dari SPJP menyampaikan apa gitu ya. Ini ternyata kita juga harus melihat hal yang paling kelihatan. Oh, kemarin ini dapat
clopidogrel. Maka sekarang pun mungkin akan diteruskan. Padahal ini sekarang di hari keberapa ketahuan ini sudah mulai akut on CKD stage 5, kemudian ada stress ulcernya. Nah, berarti kita harus hati-hati gitu ya, karena CPG ini masuk tentu harus kita berikan pantoprazol. Kemudian dari SPPDKGH-nya, ini pemeriksaan elektrolitnya dengan target tertentu kita juga harus mengikuti target itu, tetapi kemudian ada koreksi-koreksi yang lain gitu ya. Tetapi terkait dengan lidokain kita ingat bahwa ini kalau farmasi harus ingat ini tentunya ada kasus terjadinya aritmi, maka kita harus cek dengan SPJP juga gitu ya, apakah memang itu masih bisa dilakukan gitu ya. Kalau jangan-jangan terjadinya aritmi ya itu tidak diberikan. Kemudian dari SPJP juga memberikan simvastatin, kita ingat tadi ya SGOT SGPT tiap 5 hari gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini beberapa hari kemudian muncul adanya melena. Nah, begitu ada melena, nah tentunya kita juga harus memantau gitu ya dan boleh merekomendasikan apakah ada pemberian asam tranexamat atau cukup dengan vitamin K gitu ya. Kemudian hari yang lain, kemudian melenanya masih, tetapi kemudian ada kejang gitu ya. Begitu kejang, dari teman neuro akan memberikan apa, maka kita pun juga harus memantau gitu ya. Karena seiring dengan waktu ternyata melenanya membaik tetapi kejangnya tetap terjadi gitu ya. Dan waktu itu dengan pemberian diazepam 5 miligram, maka kita bisa mengusulkan naik dosis gitu ya. Dengan tranexamatnya sampai melanjutkan melenanya semakin membaik, kemudian minta maaf ini sudah habis ya, saya percepat. Ini misalnya kejang berulang gitu ya, ternyata sudah diberikan 10 mili. Nah, kita harus mempertimbangkan terapi yang lain, midazolam kah gitu ya. Kita pernah juga memberikan MG sulfat ya pada pasien-pasien yang ternyata kejangnya berulang, tetapi kemudian terjadi hipermagnesemia dan itu harus kita kontrol terus. Kemudian yang terakhir ini, akhirnya kreatininnya ada 2,67 gitu ya. Sebelumnya adalah 3,12. Jadi kalau dilihat tampaknya ini kan malah ada sedikit perbaikan gitu ya. Maka oleh karena itu walaupun sudah diagnosisnya adalah CKD stage 5, tetapi ternyata dari SPPDKGH-nya belum mengizinkan untuk melakukan HD gitu ya, karena mungkin masih ingin memastikan beberapa hal. Maka kita sebagai farmasi juga mestinya mengikuti dan juga apa namanya tetap mengobservasi kondisi pasien ini ya, tetapi kita sudah mempersiapkan diri nanti kira-kira apa yang akan diberikan lagi. Maka kalau kita lihat dari SBAR ini yang penting adalah kita ini memberikan respon pada terapi antar profesi dan jangan males gitu ya, sebagai farmasi klinik jangan males untuk visit kepada pasien. Jadi kita harus jalan bersama, kita lihat kondisi pasien sebenarnya seperti apa, sehingga kalaupun ada teori-teori yang misalnya awareness dan yang lainnya untuk obat ini, dosis berapa dan berapa. Yang penting adalah respon di pasien. Apakah bisa dititrasi untuk naik atau turun dosis. Maka saya simpulkan bahwa sebenarnya untuk asuhan kefarmasian ini pemahaman kita akan swab dan SBAR itu penting. Kalau saya sih lebih menyarankan memang beberapa rumah sakit menggunakan SBAR gitu ya untuk EMR-nya ya, Electronic Medical Record, karena lebih mencerminkan kerjasama antar profesi. Kita enak sekali misalnya jam ke jam untuk bisa memberikan penyesuaian terapi karena kita semua masuk di dalamnya berintegrasi, dan tentunya jangan lupa karena kita harus berkomunikasi dengan teman-teman kita semua para nakes, maka kita pun harus menguasai teknik komunikasi yang mengedepankan prioritas untuk terapi pasien. Kita selalu merespon secara aktif, kita saling menghargai kompetensi dari masing-masing teman-teman klinisi, dan tentunya kita sebagai tim juga memiliki tanggung jawab bersama untuk memberikan observasi dan memberikan respon secara aktif. Itu dari saya, Dr. Gigi Farah. Nggih, matur nuwun. Ya, Assalamualaikum matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi